Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita ingini Dia lebih lagi dalam hidup kita. Haleluya Yesus, tenanglah jiwa kami Tuhan saat berada dalam hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu
jandamu, Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku, sembah Dia, kami mau mengikuti rencanamu. Langkah dengan hatimu Tuhan, langkah dengan hatimu, haleluya, haleluya, dekat denganmu Tuhan, tenanglah jiwa kami. Tenanglah hati kami Tuhan, lekat dalam hatimu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau selalu bersama dengan kami. Apapun badai hidup kami, Engkau selalu berada dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau yang mengurapi Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kau pakai beliau Tuhan. Dan bila Tuhan setiap kami Tuhan memiliki hati yang Tuhan mau dibentuk Tuhan. Menerima setiap firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus untuk pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Ya, kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi doa ibadah pagi secara online. Di tahun 2023 ini Gereja Tuhan GKI Pondok Daud punya visi adalah tahun penuaian. Ya, kita percaya bahwa di tahun yang orang bilang katakan sulit, sukar, di tahun yang suram, tapi kita percaya bahwa anak-anak Tuhan akan menuai berkat yang luar biasa. Terkhusus di bulan Januari ini kita punya tema khotbah adalah menuai berkat di tengah-tengah kesulitan. Ya, oleh sebab itu kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang akan saya ambilkan di dalam kitab Raja-Raja pasal 17 ayat ke-9, lalu kita akan melompat ayat 12 dan ayat yang ke-13 untuk menyingkat waktu. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat ke-9 lalu melompat ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar, kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Jadi jelas firman Tuhan dalam perikop ini ketika Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat. Dan Tuhan katakan, ya, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Dari ayat sini saja kita sudah melihat satu keajaiban, satu mujizat. Tuhan tidak perintahkan orang kaya untuk memberi makan Elia, tetapi Tuhan memerintahkan seorang janda. Bahkan janda ini janda yang miskin, bukan janda yang kaya. Tuhan perintahkan janda miskin untuk memberi Elia makan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Alkitab mengajarkan, ya, sekalipun di tengah-tengah kesulitan, di tahun-tahun yang penuh dengan kekeringan, Tuhan sanggup memberkati kita. Tuhan sanggup mencukupi kita.
bahkan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Ya. Dan ketika Elia sampai di Sarfat dan berjumpalah dengan janda tersebut, lalu Elia pada awalnya meminta minum. Diberikanlah minum oleh janda tersebut, dan kemudian Elia meminta roti kepada janda tersebut. Namun apa yang dikatakan dalam ayat 12? Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ya. Dengan kata lain, janda itu berkata kepada Elia, ya, hai Elia, aku ini orang miskin, aku tidak punya apa-apa. Kok kamu meminta roti kepada saya? Yang saya miliki hanya sedikit tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Kami sebentar lagi akan mengolahnya menjadikan roti, dan kami, janda dan anaknya, akan memakannya, dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Ya. Itu yang sedang terjadi. Elia meminta, ya, roti kepada orang yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Ya. Tetapi ketika janda tersebut protes kepada Elia, Elia berkata, ya, percayalah kepada firman Tuhan. Ya, buatlah terlebih dahulu untuk aku, baru kemudian kau buat untuk engkau dan anak-anakmu. Jelas dikatakan oleh firman Tuhan, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti apa yang kau katakan, tetapi buatlah dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah engkau membuat bagimu dan bagi anakmu. Nah, jadi jelas firman Tuhan katakan, ya, Elia berkata, buatlah dahulu bagiku, kemudian baru engkau buat untuk engkau dan anak-anakmu. Maka apa yang terjadi? Ya, firman Tuhan katakan ayat yang ke-14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Ya, Elia berkata, buatlah terlebih dahulu untuk aku, kata Elia, lalu untuk engkau dan anak-anakmu. Maka, ya, akan terjadi mujizat yang luar biasa. Tepung dalam tempayanmu dan minyak dalam buli-bulimu tidak akan pernah habis. Dipakai terus, tidak akan pernah habis sampai Tuhan menurunkan hujan kembali. Dan waktunya itu lebih daripada 3 tahun. Ini mujizat yang sangat luar biasa. Ya, berkat terus mengalir. Tepung itu tidak pernah habis dipakai buat roti. Minyak dalam buli-buli juga tidak pernah habis dipakai terus-menerus, dipakai setiap hari sampai lebih daripada 3 tahun. Berkat terus mengalir atas janda Sarfat ini. Ya. Bagaimana kita bisa menuai berkat di tengah-tengah kesulitan? Seperti yang janda Sarfat alami, kondisi kelaparan, hujan tidak turun selama 3 tahun, kekeringan. Tetapi toh janda Sarfat itu diberkati oleh Tuhan. Nah, sudah lihat kuncinya, sudah perhatikan kuncinya. Ya. Di dalam ayat yang ke-13, ya. Sekali lagi katakan firman Tuhan, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Kuncinya terletak dalam ayat 13. Janda Sarfat ini menuai berkat yang luar biasa. Berkat di tengah kesulitan, berkat di tengah-tengah kekeringan. Kuncinya adalah memberi terlebih dahulu untuk Elia. Berikan dahulu terlebih dahulu untuk hamba Tuhan. Berikan terlebih dahulu untuk pekerjaan Tuhan. Berikan terlebih dahulu perpuluhan yang menjadi haknya Tuhan. Maka engkau akan melihat mujizat yang luar biasa. Maka engkau akan melihat berkat-berkat yang luar biasa di tengah kekeringan, di tengah tahun-tahun yang sukar. Kuncinya di sini, Bapak Ibu Saudara. Memberi terlebih dahulu.
terkhusus untuk hamba Tuhan, terkhusus untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang menjadi bagian Tuhan, yaitu persembahan persepuluhan. Berikan itu kepada Tuhan terlebih dahulu. Maka engkau akan menuai mujizat yang luar biasa. Engkau akan menuai berkat yang luar biasa. Ya, sebagian orang berkata, wah, Pak Pendeta kan sudah kaya. Buat apa saya beri? Lebih baik uang ini saya berikan ke panti asuhan. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan Yesus, ya. Mungkin perkataan itu sepintas benar, tetapi ya Alkitab mengajarkan bukan ke panti asuhan terlebih dahulu, tetapi kepada hamba Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan terlebih dahulu. Ya, untuk panti asuhan, untuk sesama itu ada pelayanan persembahan diakonia, itu berbeda. Tetapi di sini kita belajar, ya, memberikan untuk hamba Tuhan, memberikan untuk pekerjaan Tuhan terlebih dahulu. Maka engkau akan melihat berkat-berkat yang luar biasa di dalam hidupmu. Engkau akan melihat bisa menuai berkat di tahun yang sulit, di tahun yang sukar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara terkasih dimanapun Anda berada, engkau sedang mengikuti ibadah doa pagi secara online. Mari kita belajar. Kita mau belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Memberikan yang terbaik, tabur untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan, untuk ladangnya Tuhan. Maka engkau akan melihat mujizat yang luar biasa. Berkat yang dahsyat dicurahkan atasmu berlimpah-limpah. Saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dimanapun Anda berada sedang mengikuti ibadah doa pagi secara online. Ya. Dan ketika kita mengawali pagi hari dengan mencari wajah Tuhan, kita mengawali dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka saya kena percaya sepanjang hari ini kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Apapun yang kita lakukan, Tuhan akan buat menjadi berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.